Jadi minggu lalu saya sebagian selesai membuat dudukan motor untuk sepeda listrik versi 4 dan sedang menunggu katrolnya datang. Jadi sejak itu saya mulai membuat semua bagian lain untuk dudukan motor. Karena pelat-pelat dudukan motor harus terpisah dengan sempurna dan juga benar-benar sejajar, karena ada bantalan yang dipasang di dalamnya dan juga ada poros yang melewatinya, saya harus membuat beberapa spacer yang menjaga kedua pelat tersebut tepat berjarak 43 mm. Untungnya, kakek saya punya mesin bubut, jadi saya cukup beruntung bisa menggunakan mesin bubutnya untuk membuat spacer ini dari beberapa tabung aluminium. Mesin bubut juga memungkinkan saya untuk memendekkan panjang motor. Seperti yang saya sebutkan di video minggu lalu, tonjolan di ujung motor menghalangi engkol pedal. Jadi bisa memotong bagian ini dan membuatnya terlihat cukup rapi, sangatlah membantu. Dia juga punya mesin gerinda, jadi saya bisa menggerinda bagian datar di ujung poros penggerak sekunder, sehingga saat saya memasang puli ke poros penggerak, ada bagian datar untuk baut pengunci agar bisa mencengkeram dengan baik. Pule-pule itu tiba tak lama kemudian dan saatnya merakit sisa sepeda. Tapi disinilah masalah pertama muncul. Kamera saya kehabisan baterai. Sekarang saya tidak yakin cara terbaik untuk menampar diri sendiri. Tapi saya memang pantas ditampar saat ini. Saya pada dasarnya memutuskan untuk mencoba sepeda itu sebentar dan ya, pulinya gagal. Dan saya tidak punya rekaman kehancurannya. Jadi, apa yang terjadi? Jadi, pada dasarnya saya terburu-buru dalam mendesainnya untuk mencoba menyelesaikannya dalam seminggu. Kalau kamu sudah menonton video katrolnya, sebenarnya saya membuat 2 versi dalam 1 minggu. Dan saya melewatkan kesalahan desain yang sangat sederhana. Beginilah tampilan salah satu jari-jari katrol sebelum rusak. Dan seperti inilah tampilan ke-6 jari-jari katrol sekarang. Sepertinya ada terlalu sedikit material di sekitar lubang baut di bagian bawah jari-jari, yang ketika torsi diberikan dari motor, memberikan gaya ke atas pada baut kanan dan gaya ke bawah pada baut kiri, sehingga baut kiri tercabut dari lubangnya. Sekarang, alasan mengapa hanya ada sedikit material di titik ini adalah karena katrol harus pas di atas hub rem cakram pada roda yang berdiameter 52 mm. Jadi, tepat sebelum saya selesai mendesain jari-jari, saya harus memotong lubang berdiameter 52 mm di bagian bawah semua jari-jari agar bisa pas di atas hub ini. Sekarang, saya memang melakukan beberapa analisis struktural atau simulasi di Fusion 360 pada jari-jari ini sebelum memotongnya. Namun, saya mendapatkan beberapa hasil yang tidak dapat diandalkan. Karena saya tidak tahu berapa banyak torsi yang sebenarnya dihasilkan oleh motor listrik ini, saya harus melihat kembali salah satu video sepeda listrik versi 3 saya yang menggunakan motor yang sama. Saya juga akan menaruh tautan ke motor tersebut di deskripsi di bawah ini, karena beberapa orang menanyakannya di video saya sebelumnya. Dan yang saya temukan adalah sepeda tersebut berakselerasi dari 0 hingga 30 mil per jam, atau 13,4 meter per detik. Dalam waktu sekitar 12 detik. Ini menghasilkan percepatan sekitar 1,2 meter per detik kuadrat. Dan karena massa sepeda beserta saya sekitar 110 kg, maka menghasilkan gaya maju sebesar 132 Newton. Dengan jari-jari ban sebesar 0,325 meter, ini menghasilkan torsi rata-rata sebesar 42,9 Newton meter. Sekarang karena ini adalah torsi rata-rata, saya tidak yakin berapa tepatnya torsi puncaknya. Bisa jadi jauh lebih besar dari ini, dan ditambah lagi, sepeda listrik versi 4 diatur untuk menghasilkan torsi 20% lebih besar. Tapi, kecepatan puncaknya 20% lebih rendah. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menggandakan nilai torsi ini sebagai faktor keamanan. Jadi mari kita gunakan 85,8 Nm. Jadi karena jari-jari puli adalah 0,14 meter, dan torsi ini harus dibagi antara 6 jari-jari yang berbeda. Pada dasarnya, satu jari-jari puli harus menahan gaya sebesar 102 Newton di ujungnya. Yang mana ketika nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam simulasi Fusion 360, memberikan faktor keamanan 2,16. Yang pada dasarnya berarti jari-jari puli seharusnya mampu menahan 2 kali lipat gaya tersebut tanpa patah. Sekarang, untuk kalian para insinyur di luar sana, saya memang menggunakan ukuran mesh terkecil yang memungkinkan dan ini memakan waktu cukup lama bagi komputer saya untuk memprosesnya. Tapi saya harus melakukannya demi mendapatkan hasil yang paling akurat. Namun tetap saja hasilnya belum benar. Jadi jelas setelah puli yang asli hancur sendiri, saya memutuskan untuk kembali ke simulasi Fusion 360. Dan saya menyadari bahwa saya melakukan eksperimen tersebut dengan cara yang benar-benar salah. Awalnya, saya mengunci puli di lubang baut di bagian bawah sini dan kemudian memberikan gaya horizontal di lubang ini. Tapi yang tidak saya perhitungkan adalah lubang baut ini bisa tercabut. Jadi yang harus saya lakukan adalah mengubah simulasi dan pada dasarnya menggunakan bolt constraint di Fusion 360 untuk mengunci lubang-lubang ini ke hub palsu dan mengulang simulasi. Ini memberikan hasil yang terlihat sedikit lebih akurat dengan faktor keamanan 0,87, yang pada dasarnya berarti ini akan patah. Saya membawa pengujian ini selangkah lebih maju dan saya benar-benar mengambil jari-jari lama, memasangnya ke hub, lalu menjepit hub tersebut di ragum. Saya memasangnya ke arah yang berlawanan agar lubang baut yang lain bisa tercabut,
Dan ini akan memberikan pengujian yang cukup akurat meskipun satu sisi jari-jarinya sudah patah. Lalu saya menggantungkan beban di ujung jari-jari dan menguji seberapa besar gaya yang bisa ditahannya. Oke, ini adalah pengujian pertama dengan 10 kilo. Sepertinya bisa menahan 10 kilogram. Tapi kelihatannya mulai berubah bentuk. Saya tidak tahu seberapa jelas kamu bisa melihatnya, tapi pasti ada beberapa deformasi di sekitar lubang baut di sini. Oke, jadi saya sudah menaikkan beratnya menjadi 11,25 kg. Dan perlahan menurunkan beratnya. Dan tebak apa? Mereka gagal pada 11,25 kg yang setara dengan sekitar 110 Newton gaya, yang juga hanya sedikit lebih tinggi dari prediksi Fusion 360. Jadi, saya mulai mendesain beberapa jari-jari puli baru yang tidak hanya memiliki lebih banyak material di sekitar lubang baut, tapi lubang bautnya juga dibuat lebih berjauhan untuk mengurangi jumlah tegangan dan gaya kompresi saat diberi torsi. Saya juga mendesain dan memotong sebuah cincin aluminium yang akan memperkuat bagian puli yang dicetak 3D. Tapi sebelum memotong semua bagian dan merakit puli, saya memutuskan untuk mengulangi uji struktur yang sama dengan menjepit jari-jari puli baru di ragum dan menggantungkan beberapa beban darinya. Dan jari-jari puli itu berhasil menahan 20 kg tanpa bergeser sedikit pun, bahkan setelah beberapa kali dipukul dengan palu saya. Hari berikutnya, saya habiskan untuk memotong, membuat ulir, dan membengkokkan semua bagian puli baru, serta mencetak bagian profil gigi yang baru dengan printer 3D saya yang baru, yang dikirimkan kepada saya oleh Anycubic. Itu adalah printer model Chiron terbaru dari mereka. Saya rasa saya mengucapkannya dengan benar, dan sejauh ini cukup bagus. Printer ini punya platform cetak yang sangat besar dan beberapa fitur keren yang tidak dimiliki Creality CR10 lama saya. Saya baru mencetak beberapa benda dengan printer ini, jadi saya belum bisa memberikan penilaian pasti. Namun, saya akan membagikan tautannya di deskripsi di bawah ini. Jadi, silahkan cek jika Anda tertarik dengan printer baru. Katrol kemudian dirakit pada roda dan kemudian dipasang ke sepeda dan siap untuk uji coba berikutnya. Tapi tentu saja, kali ini saya akan merekamnya. Ya, ini telah melewati uji pertama dengan melampaui kecepatan berjalan kaki. Lalu sedikit torsi tambahan membuat sabuknya selip. Saatnya menambah tegangannya lagi. Saya kemudian perlahan-lahan meningkatkan input throttle setiap kali untuk melihat bagaimana katrol menanganinya dan tampaknya cukup kuat. Namun, masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Katrolnya sekarang tampaknya mampu menahan semua gaya, jadi itu sudah teratasi. Tapi saya mencoba melepas beberapa katrol kecil untuk memberi perekat ulir pada baut tanam, dan mereka tidak mau bergerak. Bahkan setelah kedua baut pengunci dilepas dari setiap katrol, dan saya juga memanaskan katrolnya untuk mencoba membuatnya memuai di poros, tetap saja tidak bisa dilepas. Pada dasarnya yang terjadi adalah seperti ini. Poros baja tahan karat itu ternyata cukup lunak. Dan baut pengunci yang menjepitnya ke poros telah masuk ke dalam baja tahan karat tersebut. Dan karena torsi dari motornya, baut pengunci itu pada dasarnya telah mengelupas sebagian baja tahan karat. Dan serpihan ini tersangkut di aluminium pada katrol. Pada dasarnya mengunci katrol ke porosnya. Setelah cukup banyak memukul dan menggunakan tang pada katrol sambil berusaha tidak merusak tiji katrol, akhirnya saya berhasil melepaskannya. Namun setelah itu saya perlu mencari poros baja tahan karat yang dikeraskan, atau poros baja yang dikeraskan sebagai pengganti. Lalu saya sadar kalau saya masih punya motor lama dengan poros 8 mm lama yang terbuat dari baja yang dikeraskan. Jadi saya memutuskan untuk memasangnya di sepeda dan semuanya berjalan lancar. Sekarang sepeda sudah siap untuk saya pasang semua perangkat elektronik dengan benar. Menyelesaikannya, lalu melakukan uji coba yang sebenarnya. Sebenarnya tidak juga. Saya juga menyadari saat mengendarai sepeda pada kecepatan tertentu, sekitar 20 mil per jam, sepeda mulai bergetar cukup hebat dan saya pikir ini disebabkan oleh semacam frekuensi resonansi yang diakibatkan oleh sabuk kecil atau poros penggerak sekunder. Saya hanya perlu menjeda video selama beberapa detik. Saya turun ke bengkel untuk merekam getaran dari tahap reduksi awal katrol. Dan untungnya sebenarnya tidak ada yang salah dengan desain saya, tapi sayangnya ada cacat desain atau sesuatu yang salah dengan motor baru yang saya punya. Saya minta maaf jika audionya agak buruk, saya hanya merekam ini dengan ponsel saya, tapi biar saya coba tunjukkan.
Saya sudah melepas semua sabuk dan getaran masih terjadi, jadi sepertinya motornya tidak seimbang. Jadi seperti yang bisa Anda lihat di sini, ini adalah poros keluaran motor. Dan tidak ada sabuk yang terhubung ke reduksi ini. Dan kemudian roda belakang jelas terlepas dari sabuk demi alasan keamanan. Dan jika saya menambah gas pada RPM tertentu, Anda akan mendengar getaran yang sangat kuat. Sekarang saya tidak yakin bagaimana saya akan mengedit video singkat yang saya rekam di ponsel ini ke dalam video utama. Karena saya rasa saya sudah menjelaskan bahwa saya akan kembali ke konfigurasi puli tunggal yang lama. Tapi sekarang saya sudah tahu bahwa masalahnya ada pada motornya. Maka saya perlu mencoba menyelesaikan masalah pada motornya. Dan ternyata desain saya dengan dudukan motor sebenarnya sudah oke. Jadi kita mungkin masih baik-baik saja dengan konfigurasi reduksi puli ganda bertorsi tinggi. Pokoknya cukup bicara soal ini, mari kita kembali ke video utama. Saya agak tergoda untuk menjalankan sabuk penggerak utama langsung dari motor. Jadi menghilangkan sistem reduksi puli ganda. Tapi itu berarti menghilangkan seluruh ide memiliki torsi besar pada sepeda listrik ini, dan video saya minggu lalu jadi benar-benar tidak ada gunanya karena saya harus membuat ulang seluruh dudukan motor. Jadi itulah perkembangan saya dengan sepeda listrik ini. Saya benar-benar tidak yakin harus melakukan apa selanjutnya. Saya harap seluruh analisis tentang katrol, kerusakan strukturalnya menarik bagi Anda. Saya perlu mundur sejenak dari seluruh proyek ini dan berpikir lebih lanjut tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Saya lebih memilih melakukan itu daripada melangkah maju satu langkah lalu mundur 2 langkah lagi. Jadi ya, saya ingin meluangkan sedikit lebih banyak waktu untuk mencoba merancangnya dengan benar. Saya memang bilang di awal proyek bahwa saya tidak akan terburu-buru. Tapi karena terlalu bersemangat ingin punya sepeda listrik, akhirnya saya jadi terburu-buru. Saya juga perlu menyampaikan bahwa tidak akan ada video minggu depan. Saya ingin mulai kembali membuat video proyek berdurasi penuh setiap beberapa minggu sekali. Utamanya karena saya akhirnya harus bekerja di akhir pekan untuk mencoba menyelesaikan proyek-proyek ini. Karena biasanya butuh 1 atau 2 hari untuk narasi dan kemudian mengedit video agar siap diunggah. Jadi saya hanya punya sekitar 3 hari kerja untuk mengerjakan sebuah proyek. Yang jelas tidak cukup untuk membuat video berdurasi layak. Apalagi dengan berbagai proyek yang ingin saya lakukan. Jadi saya cukup menantikan untuk bisa menghabiskan 1 atau 2 minggu penuh pada sebuah proyek, lalu mengeditnya, menyelesaikan proyeknya, memastikan semuanya berjalan dengan baik, dan kemudian mengunggahnya ke YouTube supaya kalian tidak perlu terlalu sering menonton kegagalan-kegagalan ini. Saya tetap akan menyebutkan momen saat ada yang gagal, tentu saja. Tapi daripada membuat satu video penuh tentang itu, nanti hanya akan jadi segmen kecil di dalam video. Karena menurut saya, penting untuk tetap menunjukkan kesalahan yang saya buat. Tapi ya, saya memang menantikan untuk bisa menghabiskan sedikit lebih banyak waktu pada setiap proyek. Selain itu, saya juga punya beberapa kolaborasi yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama sebelum video berikutnya. Kemungkinan sekitar 2 minggu kurang lebih. Jadi saya tidak benar-benar menghentikan video mingguan. Saya hanya bilang kalau saya tidak akan memaksakan sebuah proyek untuk selesai dalam seminggu jika memang belum selesai dan belum berjalan dengan baik. Jadi kalau kalian tidak melihat video dari saya pada hari Jumat, jangan khawatir. Saya hanya sedang menghabiskan waktu lebih lama untuk sebuah proyek. Jadi, tetap nantikan kolaborasi-kolaborasi yang akan saya lakukan ke depannya. Juga, untuk sepeda listriknya, proyek itu belum saya tinggalkan. Mungkin saya hanya perlu menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk itu. Dan ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini, silakan beri like. Jika Anda baru di channel saya, silakan klik subscribe. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua patron saya yang telah mendukung saya. Kalian semua membuat video-video yang tidak terlalu rutin ini menjadi mungkin. Saya akan mengunggah konten di balik layar, yaitu foto-foto tentang apa yang sedang saya kerjakan di Patreon. Jadi tidak ada video lengkap setiap minggu, tapi saya setidaknya akan memposting foto-foto di Patreon jika kalian ingin tahu apa yang sedang saya lakukan saat ini. Terima kasih sekali lagi sudah menonton dan saya akan bertemu kalian lagi dalam beberapa minggu. Sampai jumpa.